Ya, Bismillah. Mohon maaf ya, agak kurang fokus. Baik, kita mulai diskusi yuk tentang asuransi. Menurut saudara boleh pro kontra bahwa misalkan menurut saudara bagi saya asuransi itu penting gitu. Mungkin ada yang mengatakan bagi saya ya asuransi itu tidak sesuai dengan kaidah syar'i gitu. Nah, boleh dong diskusi di sini nih tentang kaidah asuransi. Silakan. Halo? Halo? Iya, Bu. Iya, Bu. Iya, Bu. Oh, takutnya pada nggak ada ini. Ya, Bu. Oke, apa yang saudara pahami dan apa yang saudara ketahui tentang asuransi gitu aja deh. Asuransi sejenis lembaga penjamin gitu bukan sih, maksudnya kayak misal asuransi tentang kesehatan, asuransi keselamatan kerja. Asuransi kecelakaan. Seperti itu, Bu, mungkin. Ya, itu jenisnya ya, Mbak Febri. Oke, terima kasih. Jadi asuransi itu jenisnya ada banyak. Ada asuransi jiwa, ya, ada asuransi kendaraan, ada asuransi TLO, total loss only, kehilangan atau kecurian, ada asuransi penjaminan, misalkan asuransi pembiayaan ya. Contoh misalnya pembiayaannya macet, itu ada asuransinya, asuransi pembiayaan. Ada juga asuransi kesehatan. Lalu kemudian asuransi pendidikan, ya. Nah, itu jenis-jenisnya. Itu udah betul ya, dan disampaikan Mbak Febri udah betul. Itu jenis-jenis asuransi. Sekarang dari masing-masing jenis itu, menurut saudara penting nggak kita mengikuti asuransi? Penting, Bu. Penting, kata Mbak Titi. Oke, kenapa Mbak penting ikut asuransi? Karena bisa membuka usaha saling melindungi, tolong menolong di antara sejumlah orang maupun pihak yang melakukan investasi asuransi tersebut. Oke, bisa saling melindungi orang-orang atas resiko gitu ya. Iya, resiko menghadapi resiko. Oke, baik. Mungkin ada yang lain? Ya, Bu, mungkin adanya jaminan mungkin. Gimana, Mas? Mendapat jaminan. Oh, untuk mendapat jaminan. Ya. Oke. Selain itu? Untuk mendapatkan ganti rugi. Untuk mendapatkan ganti rugi seperti asuransi perjalanan kecelakaan gitu. Iya, untuk mendapatkan ganti rugi ya, seperti asuransi kecelakaan. Oke, yang lainnya? Nggak ada. Baik, kalau sudah cukup saya mau bertanya kembali. Menurut saudara menurut saudara asuransi itu syar'i atau enggak? Enggak tahu ya. Baik, oke. Saya akan coba mendiskusikan tentang asuransi ya. Baik, asuransi adalah lembaga penjamin ya, penjamin. Tapi bagi saya ini adalah lembaga penjamin tanda petik yang cukup tebal tadi yang saya sampaikan.
lembaga penjamin atas resiko-resiko yang menurut mereka, menurut pemahaman orang asuransi, ada resiko yang mungkin terjadi, ya, yang mungkin terjadi di kemudian hari. Bisa jadi resiko meninggal dunia, resiko sakit, resiko kehilangan materi, gitu ya, baik itu kebakaran, kecelakaan, atau mungkin kecurian, dan resiko pendidikan. Resiko pendidikan karena menanggung oleh biaya, sehingga ini dikatakan sebagai investasi. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana Islam memandang tentang asuransi, gitu ya? Bagaimana Islam memandang tentang asuransi? Apakah kita bersalah melakukan asuransi? Ya, baik. Saya ingin menjelaskan bahwa asuransi itu ada dua macam, ya. Asuransi yang halal secara syariat dan asuransi yang haram secara syariat. Asuransi yang halal adalah asuransi yang memang diwajibkan oleh pemerintah, ya, yang diwajibkan oleh pemerintah dan tidak membebani oleh individu atau rakyat, tidak membebani individu atau rakyatnya. Walaupun sebenarnya tergantung pemerintahan yang seperti apa. Contoh, asuransi kesehatan yaitu BPJS, ya. BPJS selayaknya adalah tanggung jawab pemerintah, bahwa pemerintah menjamin atas kesehatan seluruh rakyatnya. Jadi kesehatan rakyat itu menjadi tanggung jawab pemerintah. Ingat ya, bahwa di dalam ekonomi syariah, negara itu memberikan menguasai fasilitas sifatnya umum dan kemudian memberikan manfaat itu kepada rakyat. Nah, qadarullah ya, negara kita ya negara yang masih berkembang sehingga tidak mampu membiayai rakyatnya. Sehingga untuk asuransi kesehatan, pemerintah meminta subsidi atau meminta bantuan dari rakyat dalam bentuk iuran BPJS. Nah, dalam kaidah syar'i, jika asuransi itu sudah menjadi kewajiban pemerintah, itu kita boleh mengikutinya. Kita boleh mengikutinya. Dengan catatan tidak ada denda atau tidak ada tambahan dari iuran yang diminta. Maka dulu mungkin sudah sering mendengar gonjang-ganjing tentang hal haramnya BPJS. BPJS itu haram ketika orang membayar iuran itu terlambat dikenakan denda. Nah, haramnya itu dari dendanya, gitu. Oke ya, haramnya dari dendanya. Nah, sekarang ternyata denda itu sudah dihilangkan, sehingga ya sudah kita halal untuk mengikuti BPJS. Nah, bagaimana aturan dari untuk warga, untuk rakyat yang bekerja gitu? Maka kan pemerintah mewajibkan seluruh pegawai baik itu negeri maupun swasta wajib mengikuti BPJS. Ya udah, tidak masalah, itu silahkan mengikuti BPJS asal seluruh iurannya dibebankan oleh perusahaan, ya, tidak dibebankan kepada karyawan. Itu satu, ya. Jadi asuransi yang memang diwajibkan oleh pemerintah dengan catatan sebenarnya itu harusnya menjadi kewajiban pemerintah, ya. Nah, tapi qadarullah karena pemerintah kita tidak mampu, maka pemerintah meminta iuran kepada rakyatnya. Kalau di Arab Saudi, kesehatan itu sudah menjadi tanggung jawab pemerintah. Jadi setiap rakyatnya yang sakit dan sebagainya, ya sudah, dia tidak harus membayar karena negaranya negara makmur, gitu ya. Lalu kemudian yang kedua adalah asuransi yang tidak berdiri sendiri. Asuransi yang tidak berdiri sendiri itu adalah asuransi yang sifatnya adalah pelengkap, ya, atau tambahan. Contohnya apa, Bu? Asuransi kecelakaan atau asuransi jiwa pada tiket pesawat. Nah, itu kan asuransi yang tidak, ketika kita bertransaksi, transaksi kita adalah transaksinya membeli tiket, bukan membeli asuransi, ya, bukan membeli asuransi. Maka dia adalah pelengkap, ya, pelengkap. Nah, kemudian yang berikutnya misalkan asuransi di wahana hiburan, gitu ya, ada asuransi jiwanya, tapi yang kita bayarkan adalah tiket hiburannya. Nah, ini asuransi-asuransi yang dihalalkan. Lalu bagaimana dengan asuransi yang diharamkan, Bu? Asuransi yang memang secara berdiri sendiri, dia memang perusahaan asuransi dan kita membeli atau mengikuti polis atau mengikuti asuransi itu secara utama, gitu ya. Jadi yang utama yang memang membeli asuransinya.
Lalu kemudian, di mana letak ketidaksyar'inya sebuah asuransi? Saya akan share-kan sebuah tulisan gitu ya. Insya Allah ini artikel yang artikelnya. Sebentar. Saya share screen dulu. Ya, nah, saya ingin mencoba menjelaskan ke saudara di mana letak ketidaksyariahannya asuransi, baik asuransi syariah maupun asuransi konven. Yang pertama, asuransi mengandung akad goror. Akad goror, di mana akad gorornya Ibu? Ketidakjelasan ya, gorornya adanya ketidakjelasan kapan waktu nasabah itu akan menerima timbal balik berupa klaim. Loh, ketidakjelasan dari sisi apa, Bu? Dari sisi timing atau waktu. Contoh misalkan, ini asuransi jiwa, nanti akan mendapat klaim pada saat meninggal dunia. Pertanyaannya adalah siapa yang tahu di antara kita kapan kita ini meninggal? Yang tahu hanya Allah kan? Itu hanya rahasia Allah. Artinya, dia goror, berspekulasi terhadap sesuatu kepastian, karena kematian itu akan datang kepada siapa saja, akan datang kepada setiap orang. Dia memberi kepastian atas ketidakpastian. Ya, meninggal itu pasti, tetapi kapan itu tidak pasti. Di situ unsur gorornya, unsur ketidakjelasannya. Ya, begitu juga dengan resiko. Ini asuransi kami berikan pada saat mobilnya tergores atau rusak berat atau rusak ringan atau kehilangan. Pertanyaannya, kapan kita tahu mobil kita ini akan tergores? Kapan mobil kita ini tahu akan hilang? Hanya Allah yang tahu, karena itu takdir Allah. Nah, di sini letak gorornya. Ya. Ini mohon maaf saya ikut menjelaskan ini supaya saudara paham. Ya, kedua adalah Rasulullah, hadisnya ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang jual beli hashoh. Hashoh itu hasil lemparan kerikil itu yang dibeli, dan melarang dari jual beli goror mengandung 1513. Rasulullah SAW melarang jual beli goror. Goror itu tidak jelas. Baik itu tidak jelas kualitasnya, tidak jelas kuantitasnya, maupun tidak jelas waktunya. Nah, untuk asuransi, gorornya terletak di mana? Terletak di tidak jelas waktu. Waktu untuk pengembalian asuransinya. Oke ya, berarti untuk asuransi jiwa, asuransi kecelakaan atau asuransi resiko, itu sudah terjawab bahwa dia mengandung goror. Oke, satu ya. Lalu kemudian dari sisi yang kedua, asuransi mengandung kimar. Kimar itu adalah unsur judi. Ibu, di mana judinya? Nah, judinya adalah nasabah tidak mendapatkan eksiden atau bisa pula terjadi sekali dan seterusnya. Ada spekulasi yang besar di mana pemberi asuransi bisa jadi untung karena tidak mengeluarkan ganti rugi. Ya enggak? Saudara diminta bayar asuransi terus-menerus, sementara kalau tidak terjadi resiko ya hilang uangnya gitu. Hilang uangnya. Nah, ini judi. Karena apa? Untung-untungan gitu, untung-untungan. Ibu, kan ini proteksi, ini kan untuk pengamanan. Oke, nanti kita akan bahas. Yang disebut dengan proteksi dan pengamanan itu bagaimana gitu ya. Oke, ini ada unsur judi. Jadi ada goror, judi. Kemudian yang berikutnya adalah asuransi mengandung riba fadl. Riba fadl adalah riba yang karena adanya penundaan waktu. Contohnya, bila perusahaan asuransi membayar ke nasabahnya atau ke ahli warisnya uang klaim yang disepakati dalam jumlah lebih besar dari nominal premi yang ia terima, maka itu adalah masuk kategori riba fadl. Contoh, nanti kalau
Anda mengambil asuransi 10 tahun, per bulannya 300.000, nanti akan mendapatkannya adalah anggaplah misal 1 miliar. Tuh, padahal ketika 300.000 dikali 120 bulan itu tidak sampai 1 miliar. Tuh. Jadi ada di mana uang itu menjadi riba. Kenapa? Ada tambahan. Bu, tapi uangnya diinvestasikan. Nah, kalau diinvestasikan berarti akadnya akad investasi. Bagi untung, bagi rugi. Share keuntungan yang jelas, yang nyata. Ya, jadi ini asuransi itu juga mengandung riba. Riba apa? Riba fadl. Riba fadlnya di mana? Riba atas penundaan waktu yang memberikan kelebihan. Atas penundaan waktu memberikan kelebihan. Tuh. Ya. Kemudian yang keempat adalah asuransi bentuk judi dengan taruhan yang terlarang. Nah, ya, artinya apa? Nanti kalau beresiko akan kami ganti rugi. Nah, padahal kalau nggak beresiko, tuh ya. Dan yang terakhir, yang berikutnya, bentuk memakan harta orang lain dengan jalan yang batil. Pihak asuransi mengambil harta, namun tidak selalu memberikan timbal balik. Ya kan? Padahal dalam akad muawadoh yang ada syarat mendapatkan keuntungan harus ada timbal balik. Jika tidak, maka termasuk dalam keumuman firman Allah Ta'ala. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil. Berisik ya. Iya, Afwan ya, berisik. Ini di rumah saya lagi ada Pak Tukang. Baik, yang berikutnya adalah bentuk pemaksaan, gitu ya. Bentuk pemaksaan. Kenapa? Tanpa ada sebab syar'i. Seakan-akan nasabah itu memaksa terjadinya eksiden, ya. Lalu nasabah mengklaim pada pihak asuransi untuk memberikan ganti rugi. Nah, kalau udah kayak gini biasanya suka bohong-membohong ya, tipu menipu. Seolah-olah nanti ada aturan di mana pihak asuransi nanti akan diganti kalau goresannya banyak. Akhirnya digores beneran gitu ya, digores bohong-bohong, digores yang itu sebenarnya bukan karena accident, bukan karena kejadian. Memang yang dia dibuat-buat supaya klaim asuransinya muncul. Nah, lalu Bu, kaidah tadi, Bu ini kan sebagai proteksi ya, sebagai pengamanan. Nah, sebenarnya dalam Islam yang disebut dengan proteksi, keamanan, masa depan dan sebagainya ya diganti dengan kata tawakal. Tawakal ilallah. Tawakal kepada Allah. Nah, kenapa? Karena tidak ada makhluk di dunia satupun yang hidup di dunia ini tanpa diberi rezeki oleh Allah. Manusia itu diciptakan oleh Allah pasti dijamin rezekinya. Itu satu. Yang kedua, kalau kita mau melakukan proteksi, mau melakukan pengamanan, ya melakukan proteksi dan pengamanan aja dengan Allah. Dengan cara apa? Sedekah. Dengan cara apa? Sedekah. Uang yang seharusnya dikasihkan dalam bentuk polis atau premi, ya udah diserahkan dalam bentuk sedekah. Karena apa? Jelas Al-Baqarah 279. Yamhaqullahu riba wa yurbi shadaqah. Allah mengharamkan atau memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Nah, artinya ketika harta kita disedekahkan, maka Allah suburkan. Disuburkan harta kita itu. Berarti kalau mau bertambah, jika kita ingin bertambah dari harta kita, ya kita bersedekah. Lalu kemudian ada lagi hadis Rasulullah bahwa untuk menolak musibah itu dengan cara sedekah. Nah, jika saudara ingin melakukan proteksi pada kehidupan saudara, ingin melakukan proteksi dalam diri saudara, ya dengan cara sedekah. Karena sedekah itu bisa menutup musibah. Yang bisa menutup musibah adalah sedekah. Gitu. Baik ya, ini yang tentang asuransi. Saya pernah ada kejadian di mana ada yang mau pembiayaan rumah KPR di kantor saya. Lalu saya bilang, mohon maaf Ibu atau Bapak, ini kami tidak menggunakan asuransi. Gitu. Jadi kami tanpa ada asuransi jiwa, asuransi kehilangan, asuransi kebakaran. Lalu si ibunya bertanya, lah kalau tidak ada asuransi saya tidak tenang. Saya baru bertanya, kenapa tidak tenang gitu kan? Ya karena
saya merasa tidak aman. Masya Allah ya, maaf ya. Berarti kita sudah melakukan kesirikan yang kecil. Kesirikan dari siapa? Kesirikan di mana ketenangan kita gadaikan dengan asuransi. Ya, ketenangan kita berikan kepada perusahaan asuransi. Padahal ketenangan kita itu milik Allah. Maka gantungkanlah ketenangan hidup kita ini kepada Allah. Nah, ini kadang masyarakat masih merasa bahwa ya sudah, kehidupan saya itu harus diproteksi semaksimal mungkin gitu ya. Dengan asuransi sana sini, asuransi sana sini. Padahal asuransi adalah buatan manusia. Lalu gimana Ibu solusinya? Solusinya ya sedekah tadi. Karena udah jelas hadisnya bahwa yang Allah suburkan itu adalah sedekah. Yang Allah tolak, yang bisa menolak bala atau yang bisa menolak musibah itu adalah sedekah. Begitu. Itu dari sisi ilmu asuransi. Wow. Jadi saudara, kalau menurut saya mendapat gambaran yang berbeda tentang asuransi. Ya, silahkan dipikirkan kembali ya tentang, dipikirkan maksudnya direnungkan, oh iya ya, ternyata asuransi itu banyak kezolimannya. Ya tadi boror, judi, ya kan, riba. Tuh. Nah, untuk apa kita mengikuti sesuatu yang dilarang dalam Islam? Oke, baik ya, ini ulasan tentang asuransi. Lalu kemudian kita lanjut materinya. Oke. Tadi apa? Sampai di asuransi ya. Berikutnya adalah dana pensiun. Nah, dana pensiun sebenarnya merupakan salah satu cara memberikan jaminan kesejahteraan pada karyawan. Dengan adanya dana pensiun, karyawan yang telah pensiun dapat tetap terjaga kondisi keuangannya. Karena karyawan tetap memperoleh penghasilan meskipun telah pensiun. Nah, ini yang lembaga berikutnya ya, lembaga keuangan non-bank ada dana pensiun. Terus bagaimana cara mengatur dana pensiun? Ya, kembali ketika dana pensiun itu diletakkan di bisnis yang tidak syar'i, berarti hasilnya juga tidak syar'i. Bagaimana cara mengelola dana pensiun yang baik? Ya, dana-dana pensiun itu dibisniskan untuk bisnis-bisnis yang sesuai dengan syar'i. Gitu ya. Oke. Yang kemudian reksadana ya. Reksadana merupakan wadah penghimpunan dana dari masyarakat dan kemudian diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Jadi ini seperti sekuritas ya, sekuritas atau PNM, investment management, ya bursa efek gitu. Ini reksadana. Terus gimana Bu? Tinjauan syar'inya? Ya dia harus menjalankan transaksi yang real, berbisnis, bermudharabah, berinvestasi sesuai dengan bagi keuntungan dan bagi kerugian. Reksadana ya. Kemudian yang berikutnya adalah perusahaan penjamin. Pada dasarnya, fungsi perusahaan penjamin adalah menanggung pembayaran kewajiban keuangan pihak yang dijamin oleh perusahaan penjamin. Kalau dalam konteks perbankan, ini ada namanya asuransi Askrindo ya, asuransi kredit Indonesia. Jadi orang pembiayaan mendapatkan jaminan. Nah ini lucu ya, lucunya orang udah punya kredit dijamin lah pula, gitu. Dan itu bayar iuran. Ya ini kembali lagi bahwa saya hanya menjelaskan secara konteks konvensional ya, lembaga-lembaga keuangan selain bank yang ada di Indonesia. Ya itu tadi. Kemudian yang selanjutnya adalah pegadaian ya, perusahaan modal ventura. Ya ini hanya berusaha untuk memberikan modal-modal kepada mereka yang membutuhkan untuk jangka panjang, jangka pendek. Fungsinya ya untuk investasi, untuk kerjasama dan seterusnya. Ini namanya modal ventura. Dan yang terakhir adalah pegadaian. Ya, pegadaian menitipkan barang, lalu menggadaikan barang, lalu mendapatkan uang. Setelah itu memberikan keuntungan atau kelebihan. Nah, kira-kira nih akan pegadaian syari atau enggak? Ada pegadaian syariah, ada pegadaian konvensional ya.
Menurut saudara pegadaian ini syar'i atau enggak? Ya, baik. Akad gadai itu akad jaminan ya, di mana bahwa akad gadai itu pelengkap, ya melengkapi dari akad utama. Contoh, pembiayaan murabahah atau mudorobah atau pembiayaan murabahah atau pembiayaan jual beli itu biasanya kita meminta jaminan. Nah, dalam Islam jaminan itu disebut rahan atau gadai. Sehingga gadai ini tidak bisa berdiri sendiri. Akad gadai ini adalah akad pelengkap. Nah, jika akad gadai ini meminta tambahan, berarti dia meminjam uang, ya kan? Secara tidak langsung akad gadai ini adalah meminjam uang, lalu kemudian atas pinjaman uang itu memberikan tambahan. Nah, kira-kira saudara udah paham ya tentang kaidah itu, bahwa setiap pinjaman yang meminta tambahan itu adalah riba, gitu. Nah, Ibu solusinya gimana? Ya solusinya sebenarnya gadai itu boleh, tetapi tidak meminta keuntungan. Terus gimana dong perusahaan pegadaiannya? Dia hanya meminta biaya sewa saja. Sewa apa? Sewa menitipkan barang. Contoh bisa menggadaikan mobil atau menggadaikan emas, biasanya ya yang paling banyak. Menggadaikan emas ya hanya diminta hanya biaya untuk sewa tempat gitu ya, sewa tempat, sewa pengamanan. Yang jelas pegadaian ini seharusnya tidak meminta keuntungan. Boleh dia meminta fee atas barang yang disewa karena pegadaian mengeluarkan biaya untuk membeli tempat, untuk keamanan, untuk pengawasan, untuk ini ya fasilitas menyimpan barang-barang yang kita titipkan. Seperti itu klausul dari sisi kesyariahannya tentang pegadaian. Jadi pertama akad gadai itu bukan akad utama, tetapi dia sebagai akad pelengkap. Yang kedua, akad gadai itu tidak bisa meminta tambahan, tidak boleh meminta tambahan. Ya, kenapa? Karena dia adalah pinjaman uang, meminjam uang, tetapi memberikan gadainya, gitu ya, memberikan jaminan. Lalu yang diperbolehkan apa? Boleh si pemberi gadai itu meminta fee atau biaya atas penyimpanan barang berharga tersebut, ya, karena harus memiliki tempat, harus memiliki penjagaan, harus memiliki pengawasan. Nah, seperti itu dari tinjauan kesyariahan untuk pegadaian. Maka kemudian muncul yang disebut dengan pegadaian syariah, ya, modal ventura syariah, ya, bermunculan sesuatu yang bersifat syariah, perusahaan penjamin. Kalau perusahaan penjamin belum ada yang syariah ya, hanya dia menjamin pembiayaan atau kredit di bank syariah. Reksadana syariah sudah ada. Lalu kemudian dana pensiun syariah sudah ada. Dapen syariah, dapennya Muhammadiyah itu dapennya syariah. Dapen syariah, dana pensiun syariah sudah ada. Jadi perusahaan asuransi juga tadi yang saya jelaskan, asuransi syariah. Nah, ini lembaga pembiayaan ini, lembaga pembiayaan non bank ini sekarang sudah ada baik itu yang syariah maupun baik itu yang konven maupun yang syariah. Dulu lembaga-lembaga non bank ini hanya ada yang konven saja. Seiring dengan semangat bersyariah masyarakat, maka bermunculanlah lembaga-lembaga keuangan selain bank yang menjalankan transaksinya secara syariah. Gitu. Nah, ini saya sampaikan tentang lembaga-lembaga keuangan non bank. Ya, hanya sedikit materinya karena tidak semua lembaga yang ada di Indonesia ada ya lembaga-lembaga keuangannya. Hanya sekitar 7 ya tadi ya, lembaga keuangan non bank yang ada di Indonesia. Baik, sebelum dibuka materi diskusi, saya ingin coba mengulas kemarin pertanyaan yang dilakukan oleh Mas Alwan dan Mbak Titik kalau nggak salah ya, saya lupa. Terkait dengan Bu, konsep ekonomi syariah dijalankan di Indonesia tidak. Terus ini bisa dijalankan secara universal. Bagaimana dengan hukum syariah gitu. Nah,
ekonomi Islam gitu ya, ekonomi Islam, ajaran Islam ada untuk bidang ekonomi, bidang hukum, bidang politik dan sebagainya. Nah, kenapa hukum Islam tidak diberlakukan di Indonesia? Ya, karena negara kita Oh ya, sebentar ya Pak. Sebentar ya. Ya, baik. Kembali ke tadi, ya hukum Islam memang tidak sepenuhnya ya, tidak murni dijalankan di Indonesia, tetapi dikombinasi, artinya di apa istilahnya digabungkan ya, ada atau istilahnya kompilasi ya, kompilasi hukum Islam. Nah, yang digunakan di Indonesia adalah kompilasi hukum Islam. Kompilasi hukum Islam itu apa, Bu? Kompilasi hukum Islam itu berarti ada aturan-aturan hukum yang digunakan di Indonesia, tetapi ada aturan-aturan yang tidak digunakan gitu. Contoh, Bu, yang digunakan apa? Ada tentang hukum waris, itu menggunakan hukum Islam. Hukum pernikahan itu menggunakan hukum Islam. Tetapi yang sifatnya pidana gitu ya, yang kemarin ditanya Mas Alwan kayak kisos, kemudian mencuri kemudian dipotong tangan, itu digunakan hukum Islam. Karena tadi kemarin betul yang disampaikan Mas Alwan bertentangan dengan HAM. Ya karena negara kita kemarin yang saya sampaikan itu dijajah cukup lama sehingga ilmu-ilmu barat sudah masuk dulu ke Indonesia. Otomatis ya begitu juga dengan kaidah hukum, ekonomi maupun dari sisi politik. Sehingga ketika hukum berkiblatnya kepada Belanda, ya hukum yang ada di Indonesia itu kepada Belanda. Karena negara kita dijajah sangat lama oleh Belanda. Nah, itu dari sisi hukum. Pertanyaannya, kenapa kok hukum ekonomi muncul gitu ya? Ekonomi Islam kok bisa bergelora dan begitu subur dan begitu diminati sampai banyak sekali lembaga-lembaga yang berlabelkan syariah. Nah, ini kembali bahwa tidak lepas dari yang namanya politik, ya. Ketika ada goodwill, ketika ada keinginan dari masyarakat, kita ada keinginan dari masyarakat umum atau masyarakat banyak terhadap sesuatu, maka pemerintah mau nggak mau mengikuti ritme yang diinginkan oleh masyarakat. Nah, ternyata pelan-pelan ekonomi Islam ini mendapat tempat di Indonesia dan di negara-negara Muslim yang lain yang bukan Muslim sebenarnya ya, kayak Arab Saudi dan sebagainya, ya udah dia menggunakan hukum Islam. Kayak di Malaysia, di Indonesia, di beberapa negara yang lain. Nah, artinya bahwa sebenarnya giroh keislaman itu harus kita
munculkan agar semangat bersyariah ini bisa tertular dan bisa diterapkan di negara kita. Ya, artinya ini kembali kepada politik, gitu ya. Politik apa? Politik pemerintah yang sudah mengikuti dari selera pasar. Ya, karena ada goodwill, ada desakan dari arus bawah. Contoh misalnya, dulu ketika awal-awal saya sekolah, SMP lah, kalau SD saya belum paham ya. SD ketika saya masa SMP, itu tahun 80-an. Ijazah, foto ijazah itu tidak boleh menggunakan jilbab. Masih sangat ingat mungkin kalau saudara mungkin lahir generasinya sudah generasi yang enak lah gitu. Zaman saya ketika saya SMP, saya benar-benar demo di jalan untuk menegakkan bahwa jilbab itu wajib bagi perempuan karena itu bagian dari ya aurat gitu ya. Nah, dan itu ada aturan dari Dinas Pendidikan, foto ijazah siswi anak perempuan gitu ya, siswi itu tidak boleh berjilbab. Sementara kami sudah menyadari bahwa jilbab itu wajib, dan ketika sekolah kami sering curi-curi pakai jilbab. Nah, ini gerakan yang masif ya, yang cukup masif di level masyarakat. Terus kita melakukan demo, kita melakukan audiensi dengan beberapa dinas terkait ya. Nah, sampai akhirnya regulasi itu atau kebijakan itu muncul dan itu dibolehkan. Ya, itu satu. Kemudian yang kedua, saudara mungkin paham tentang poluan ya, polisi wanita. Dulu poluan itu nggak boleh pakai jilbab, tapi sekarang dibolehkan. Nah, artinya konsep Islam, konsep ekonomi Islam itu seperti itu. Ketika ini ada desakan dari bawah, ketika masyarakat menyadari bahwa saya sudah tidak bisa nih stres nih dengan konvensional, dengan kapitalis, ternyata sistem ekonomi sosialis itu tidak cocok gitu. Maka ada gerakan di mana kemudian Islam muncul. Nah, ketika ini memang tanda petik ya, pemerintah melihat ini memang sudah menjadi gerakan yang sangat masif gitu ya, akhirnya disetujui dan dibuat regulasi, diperbolehkan. Boleh sekarang siswi baik itu negeri atau swasta atau berabelkan Islam atau tidak, ijazahnya boleh menggunakan jilbab. Poluan boleh pakai jilbab. Nah, artinya beberapa mungkin nanti saudara sangat bisa melihat contoh-contoh yang lain ya, di mana kebijakan itu berasal dari bawah, gitu. Kebijakan itu berasal dari bawah. Nah, kemarin kemudian ada bertanya, Bu, apakah ajaran Islam atau kalau saya lebih kepada ekonomi Islam itu akan bisa mendapat tempat yang cukup besar atau mendapat tempat yang cukup luas di Indonesia? Bisa. Ketika ini ayo kita gelorakan, ayo kita semangati bersama. Dulu mana pernah ada yang namanya asuransi syariah. Dulu mana pernah ada bank syariah. Dulu mana pernah ada pegadaian syariah. Begitu masyarakat menghendaki, begitu masyarakat menginginkan adanya syariah, maka tumbuhlah syariah. Bahkan orang non-muslim sekalipun yang dia tidak paham tentang syariah, akhirnya dia dengan hanya berdasarkan label saja, jadi bukan syariah. Gitu. Walaupun kita nggak tahu ya kesyariahannya seperti apa. Artinya dia motif bisnis aja, mengikuti selera pasar gitu ya. Dia motif benar-benar motif ekonomi. Ya udah pasarnya menghendaki syariah, ikuti syariah semuanya. Seperti itu ya. Mungkin sedikit saya mereview pertanyaan kemarin dan sedikit mereview bahwa yang kemarin saya sampaikan ini arus bawah gitu ya, arus bawah yang perlu kita gelorakan bersama. Baik, mungkin itu ya diskusinya. Kita agak kurang fokus karena mohon maaf, ini di rumah saya sedang ada pekerjaan sehingga banyak suara yang masuk ke forum kita. Ya, sebelum saya tutup, adakah yang mau didiskusikan dari saudara semuanya? Belum ada, Bu. Oh, Mbak Titi. Iya, silakan Mbak Titi. Belum, Bu. Belum. Apa, Mbak? Mungkin dari saya, Bu, kalau titik enggak. Oh, Mas
Mas Tadi Bapak saya Jami. nyambung Boleh, dari silahkan. nyambung dari pertanyaan siapa yang kenapa tidak menerapkan hukum Islam di dalam tubuh Republik ini. Jadi ini menurut pandangan saya eh, karena kita gini loh Bu, kan kita tidak hidup di dalam satu agama, kita hidup berdampingan dengan agama lain, bahkan bergandengan tangan dengan agama lain. Nah, itu mengingatkan saya kepada suatu peristiwa yang pernah terjadi yang ada di Piagam Jakarta, yang dimana kita pernah berganti sila di dalam Pancasila yang bunyinya ketuhanan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kemudian para pendiri bangsa ada Soekarno, Hatta, Yamin juga, Soekarno itu mengganti sila itu. Ya karena demi kehangatan antar warga negara saja. Nah, ya benar apa yang dikatakan tadi. Kenapa kita tidak menerapkan hukum Islam secara kental hukum Islamnya? Ya karena kita itu tadi demi menjaga kehangatan antar warga negara saja. Karena kita toleransi, dalam Islam kita sudah diajarkan mengenai toleransi, yang dimana silahkan menjalankan ibadah menurut agamamu. Kamu juga tidak boleh mengganggu ibadah saya. Itu toleransi yang diajarkan di Islam. Kalau saya tangkap semacam itu. Ya, baik Mas Alwan. Ya, betul. Kenapa hukum Islam tidak diterapkan di Indonesia? Jawaban yang pertama adalah karena negara Indonesia bukan negara Islam. Ya, beda halnya ketika di Arab Saudi, dia negara Islam. Ya, di Indonesia negaranya bukan negara Islam karena tidak semua penduduk beragama Islam. Sehingga yang dilakukan adalah kompilasi hukum Islam. Kompilasi itu adalah kombinasi ya, kombinasi antara hukum Islam dengan hukum positif ya, yaitu undang-undang. Tadi yang saya sampaikan. Jadi hukum Islamnya hanya yang digunakan hanya yang sifatnya perdata ya. Perdata itu kayak hukum waris, hukum pernikahan gitu. Nah, tetapi yang sifatnya hukum pidana itu tidak menggunakan hukum Islam. Ya, baik. Lalu pertanyaan kok di Indonesia hukum tadi yang saya ulas kembali ya, kalau hukum Indonesia tidak menggunakan hukum Islam. Termasuk juga ekonomi gitu ya. Ekonomi sebenarnya masih menggunakan kapitalis dan sosialis. Nah, ini baru gerakan ekonomi Islam ini baru muncul pada dekade terakhir ini. Maka dan saya melihat bahwa ekonomi Islam memiliki tempat nih di Indonesia, di negara kita. Kenapa? Karena orang non-Muslim pun ikut tergerak untuk menjalankan ekonomi Islam. Tadi yang saya sampaikan, BCA. Siapa yang menyaksikan bahwa BCA itu banyaknya orang Islam? Tidak, BCA itu udah Chinese semua, non-Muslim. Tetapi dia buka BCA syariah. Karena apa? Karena motif bisnis. Karena apa? Karena di dalamnya ada keuntungan. Nah, maka saya jelaskan lagi, bagi kita sebagai orang Muslim, wajib kita memahami, wajib kita mengetahui ilmu ekonomi Islam yang sebenarnya. Sehingga kita mampu memilih mana ini yang dijalankan betul-betul sesuai dengan syariat Islam, mana yang dijalankan hanya berdasarkan motif bisnis, motif keuntungan semata. Trennya semuanya sedang bersyariah, semuanya membuka syariah. Hotel pun ada istilah hotel syariah. Apa benar syariah yang sebenarnya yang mereka jalankan gitu. Nah, ini yang saya ingin mengajak ke saudara bahwa karena sekarang ekonomi Islam itu sedang mendapat tempat di muka bumi kita ini, maka tugas kita adalah menseleksi, nih menyaring mana yang sebenarnya dijalankan benar-benar secara kaidah Islam. Atau memang dia hanya dijalankan sebagai motif bisnis, motif keuntungan semata, karena ini lagi tren, masyarakat menghendaki semua berlabel syariah dan ada keuntungan yang cukup besar di sana gitu kan. Maka ya sudah, orang yang tidak paham konsep syariah pun membuka yang namanya syariah. Dia hanya berdasarkan label gitu, labelnya saja, namanya aja pakai syariah, tapi prakteknya tidak. Nah, ini yang ingin saya ajak kepada saudara, ayo kita sama-sama mempelajari konsep Islam yang konsep ekonomi Islam atau konsep ekonomi syariah yang sebenarnya, sehingga saudara bisa dan mampu membedakan mana yang syariah sebenarnya dengan yang tidak. Lalu, karena saudara sebagai generasi
penerus, generasi generasi muda yang melanjutkan estafet perjuangan ini nanti suatu hari nanti diharapkan saudaralah yang orang garda terdepan memperjuangkan ekonomi syariah ini yang sesungguhnya gitu. Anti riba yang sesungguhnya. Oh, ini riba nih, gitu kan. Jadi prakteknya gimana supaya tidak riba? Begini, memberikan solusi. Itu maksud saya. Jadi saya berharap seperti itu. Maka ayo kita sama-sama ketika saya sharing di forum-forum kelas saya selalu membandingkan. Ini yang syariah secara label, ini yang seharusnya dijalankan. Padahal syariah dan tidak itu bukan terletak di namanya. Ya, setuju ya statement saya? Syariah dan tidak itu tidak terletak di namanya, tetapi terletak di prosesnya. Ya, setuju ya? Prosesnya yang menyatakan dia ini syariah, bukan label, bukan nama atau bukan judul. Namanya boleh mengatakan syariah, tetapi prakteknya dia menjalankan riba, dia menjalankan judi, dia menjalankan goror, ya jelas tidak halal gitu. Karena kehalalan, kesyariahan itu ada di prosesnya, bukan di label atau di instansinya atau di nama. Ya, setuju ya statement saya terakhir ini. Nah ini yang terus lalu pertanyaan prosesnya bagaimana sih Bu supaya ini benar-benar sesuai dengan kaidah syar'i, terhindar dari hal-hal yang dilarang. Ayo kita pelajari satu persatu. Caranya yang konven itu begini, seharusnya yang syariah itu begini. Itu yang ingin saya discuss selama pertemuan kita di 2 mata kuliah ini dan di beberapa pertemuan kita ya ke depan, sekitar 14 kali pertemuan gitu. Nah ini yang closing statement mungkin dari saya, kenapa ketika saya menjelaskan tentang lembaga-lembaga keuangan maupun lembaga bank maupun non bank, itu saya selalu menyampaikan dari sisi syariahnya ini loh, gitu. Oke ya, karena tidak semuanya orang menjalankan lembaga keuangan berlabelkan syariah, prakteknya atau operasionalnya sesuai dengan ketentuan syariah. Bisa jadi dia hanya karena motif bisnis, ya, motif bisnis atau motif tren pasar, sehingga mereka nggak paham sebenarnya larangan dalam Islamnya apa. Gitu. Baik ya, demikian mungkin tadi closing statement dari saya terakhir, mudah-mudahan bermanfaat untuk saudara. Ya, ini suaranya berisik. Terima kasih atas diskusinya yang sangat menarik. Kita bertemu kembali di minggu depan. Kita tutup dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya belum keluar ya. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Ya. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu.